Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bersilaturahmi pada perkuliahan ilmu tanah. Selanjutnya, mari bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita tunggu syafaatnya nanti di yaumil akhir. Apa kabar kalian semua? Bapak berharap semua dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat, jaga protokol kesehatan, jangan kendur, pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Untuk pertemuan atau perkuliahan hari ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang sifat fisik tanah. Kemarin atau pertemuan sebelumnya, kita telah membahas sifat fisik tanah yang pertama, yaitu tekstur tanah. Kemudian, pekan yang lalu, kita telah membahas sifat fisik tanah yang kedua, yaitu struktur tanah. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang sifat fisik tanah yang lain. Mudah-mudahan kalian semua akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat tambahan ilmu, semakin pintar, semakin tercerahkan. Dan mudah-mudahan saya juga akan mendapat masukan dari kalian semua. Pekan depan, kalian akan menempuh ujian tengah semester. Selamat belajar, tetap semangat. Materi UTS, ujian tengah semester, adalah pertemuan pertama sampai pertemuan ke-6. Sehingga materi kali ini tidak akan diujikan di UTS. Ini sekedar informasi untuk kalian mempersiapkan diri menghadapi UTS. Mari kita memulai perkuliahan pada hari ini dengan membaca doa memulai perkuliahan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warsyukni fahma. Amin. Mudah-mudahan dengan bacaan tadi Allah akan mencatat aktivitas kita sebagai ibadah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan pembahasan ilmu tanah pertemuan yang ke-7. Baik, kita lanjutkan pertemuan hari ini dengan membahas sifat fisik tanah lanjutan. Seperti di awal sudah Bapak sampaikan, bahwa pertemuan terdahulu telah membahas sifat fisik tanah yang pertama, yaitu tekstur tanah. Kemudian pekan yang lalu kita telah membahas sifat fisik tanah yang kedua, yaitu struktur tanah. Maka berikutnya kita akan membahas lebih lanjut tentang struktur tanah. Bahwa struktur tanah bisa ditentukan secara kuantitatif. Bagaimana cara menentukan struktur tanah secara kuantitatif? Bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Yang pertama, analisa struktur. Yang kedua, bentuk struktur. Yang ketiga, ketahanan struktur. Yang keempat, kemantapan struktur. Dan yang kelima, jumlah
pori yang dikandung. Baiklah, kita coba untuk membahas lebih lanjut tentang analisa struktur. Analisa struktur tanah meliputi dua macam. Yang pertama, analisa pemantapan struktur. Yang kedua, analisa porositas. Jadi, penentuan struktur tanah dilakukan dengan analisa struktur yang meliputi dua metode. Yang pertama, analisa pemantapan struktur. Yang kedua, analisa porositas tanah atau porositas struktur. Baik, kita coba membahas analisa yang pertama, yaitu analisa pemantapan struktur. Analisa pemantapan struktur bisa dilakukan dengan 3 metode. Yang pertama, metode agromikro. Yang kedua, metode sekarat. Yang ketiga, metode penetrometer. Baik, kita lanjutkan. Analisa pemantapan struktur tanah yang pertama dengan metode agromikro. Metode agromikro dikembangkan dengan pemikiran menetapkan kemampuan struktur tanah dalam usaha mempertahankan bentuk akibat pengaruh luar. Jadi dasar pemikiran yang digunakan, saya ulangi, menetapkan kemampuan struktur tanah dalam usaha mempertahankan bentuk struktur akibat pengaruh luar. Bagaimana caranya? Mari kita ikuti bersama-sama metode agromikro. Yang pertama, untuk mengukur struktur tanah, kita ambil contoh tanah. Seperti yang sudah kalian praktekkan, mengambil contoh tanah, kemudian ditumbuk dan diayak dengan ukuran diameter ayakan 1 mm. Kemudian, contoh tanah yang sudah siap dianginkan selama 1 pekan. Artinya ditempatkan pada suatu ruangan di mana tidak terkena sinar matahari langsung dan tidak terkena air hujan. Dibiarkan dalam satu ruangan selama 1 pekan. Selanjutnya, tanah dimasukkan ke dalam saringan yang bertingkat. Ini kalian bayangkan bahwa ini saringan yang bertingkat. Ukuran saringan atau diameter saring semakin ke bawah, ukurannya semakin kecil. Sehingga nanti apabila contoh tanah tersebut hancurnya menjadi berbagai macam ukuran, maka ukuran yang paling kecil akan tertampung di dasar saringan. Ini saya contohkan ada 4 saringan dengan diameter saringan atau ukuran saringan yang berbeda. Semakin ke bawah, ukuran saringan atau diameter saringan semakin kecil. Kemudian, tanah yang sudah dimasukkan ke dalam saringan itu dimasukkan ke dalam bak berisi air, ya, terendam dalam air, dalam bak air seluruhnya. Sekali lagi, alat saringan ini semuanya harus masuk terendam ke dalam bak air. Di dalam bak air, alat saring yang berisi tanah ini kemudian dikocok, digoyang-goyang, dikocok-kocok, digoyang kanan kiri atas bawah selama 30 menit. Tentunya tanah yang ada di dalam saringan atas ketika dilakukan pengocokan, digoyang dan seterusnya, maka akan
menjadi hancur. Hancurnya tersebut bertahap sesuai dengan kekuatan struktur tanah. Maka setelah 30 menit dikocok, tanah diambil dari masing-masing saringan dan dikeringkan. Kemudian setelah didapatkan contoh tanah kering, baru ditentukan struktur tanahnya di laboratorium. Dianalisa struktur tanahnya di laboratorium. Nah, seandainya pelarutan itu cepat, maka ketahanan strukturnya lemah sampai sedang. Namun kalau pelarutannya lambat, ketahanan strukturnya kuat. Ini kan tadi alat saring ini dikocok di dalam bak yang berisi air selama 30 menit. Nah, kalau ternyata sebelum 30 menit sudah hancur semua, itu artinya ketahanan strukturnya lemah sampai sedang. Tapi kalau sampai 30 masih kuat bertahan, tidak hancur atau hancurnya sedikit, maka dikatakan memiliki ketahanan struktur yang kuat. Ini metode agromikro. Selanjutnya kita membahas metode sekarang untuk mengukur pemantapan struktur. Metode sekarang memiliki prinsip kerja yang sama atau hampir sama dengan metode agromikro. Namun, pada metode sekarang, air yang digunakan adalah air yang mengalir. Kalau agromikro tadi, ya, metode agromikro, maka alat saring dimasukkan ke dalam bak sampai terendam dan digoyang-goyang. Tetapi pada metode sekarang, alat penyaring tadi, alat saring tersebut dihadapkan pada air yang mengalir. Tentunya ketika mendapatkan benturan dari air yang mengalir, maka struktur tanah yang ada akan mengalami pecah, kemudian hancur menjadi partikel-partikel yang lebih kecil. Nah, ternyata metode ini sangat penting untuk menentukan daya tahan agregat tanah terhadap arus dan daya larut air. Ini penting ketika kita mengukur ternyata pemantapan strukturnya mantap, maka tanah tidak mudah tererosi. Tanah tidak mudah terlarut di dalam air. Jadi mengapa digunakan air yang mengalir? Ini mencontoh aliran air, arus air di sungai. Arus air yang sebenarnya terjadi di sungai. Maka kita bisa nanti menyimpulkan bahwa dengan metode sekarang struktur tanahnya kuat sehingga tidak mudah tererosi. Metode yang ketiga untuk mengukur pemantapan struktur adalah dengan penetrometer. Jadi menggunakan alat penetrometer. Alat digunakan untuk menentukan tekanan yang terjadi di dalam tanah. Bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya adalah menusukkan alat penetrometer ke dalam tanah. Maka kemudian di alat penetrometer akan terbaca skala yang menunjukkan kekuatan tanah. Tentunya semakin ringan, maka skalanya semakin kecil, berarti tanahnya semakin lemah. Semakin mudah ditusuk, maka tanah memiliki porositas dan daya meneruskan air yang baik. Ini artinya struktur tanahnya mudah hancur. Kalau semakin sulit ditusuk, berarti porositasnya dan meneruskan airnya tidak baik. Tapi struktur yang dimiliki tahan terhadap pengaruh-pengaruh dari luar. Baiklah, kita lanjutkan analisa porositas yang kedua, yaitu dengan menghitung
bulk density dan particle density. Baik, kita lihat dulu bulk density itu apa. Bulk density sering disebut atau diterjemahkan sebagai berat volume. Adalah berat suatu massa tanah yang dinyatakan dalam gram per sentimeter kubik. Massa tanah dalam satuan gram per sentimeter kubik. Nah, kandungan massa tanah apa saja? Sudah dijelaskan di bab pertama dan kedua bahwa tanah tersusun atas bahan padat, ruang pori, kandungan air dan udara. Bahan padat itu ada biosfer dan litosfer. Apa itu? Bahan organik dan bahan mineral. Kemudian ruang pori. Ruang pori terbentuk karena bahan-bahan penyusun tanah memiliki ukuran yang berbeda, mempunyai bentuk yang berbeda, maka ketika partikel-partikel tanah yang memiliki bentuk, memiliki ukuran yang berbeda, bergabung, direkatkan oleh bahan perekat, misalnya bahan organik atau kalsium, membentuk agregat, maka di dalam agregat akan terbentuk ruang-ruang pori. Nah, ruang pori-pori inilah nanti yang akan menjadi tempat bersembunyinya atau berdiam dirinya air dan udara. Jadi air dan udara memiliki tempat tinggal di dalam pori-pori tanah, khususnya di pori-pori mikro. Nah, apabila nilai bulk density atau berat volume 1 sampai 1,2, maka struktur tanahnya halus dengan bahan organik tinggi. Karena halus, maka tekstur tanahnya adalah clay, clay loam, dan silty loam. Kalau bulk density-nya 1,2 sampai 1,8, maka struktur tanahnya kasar. Struktur tanah kasar berarti sand dan sandy loam. Kalau nilai BD-nya 1,8 sampai 2, maka sifatnya padat. Bahan organiknya rendah, khususnya pada subsoil. Ini adalah nilai bulk density kaitannya dengan struktur tanah. Yang kedua, setelah bulk density adalah particle density atau berat jenis partikel. Kalau bulk density tadi berat volume, maka particle density adalah berat jenis partikel. Maka particle density diterjemahkan atau diartikan berat kepadatan tanah yang dinyatakan dalam gram per sentimeter kubik tanpa dihitung pori-pori air dan pori-pori udara. Ya, jadi khusus murni ini adalah berat kepadatan tanah yang terdiri atas bagian mineral dan bagian organik. Sementara bagian gasnya, bagian udara, bagian air yang bersembunyi atau berdiam diri di pori-pori tanah akan tidak dihitung. Maka nilai PD sangat tergantung mineral penyusunnya. Seandainya nilai PD 2,65, maka mineral penyusunnya adalah feldspar, kuarsa, dan silika. Kalau memiliki nilai particle density 2,75, maka mineral penyusunnya adalah hornblende, air karena magnetik. Para mahasiswa yang saya banggakan, jumlah ruang pori tanah ditentukan oleh nilai particle density dan bulk density. Tadi disampaikan bahwa tanah tersusun atas bahan padat, air, gas, atau udara. Bahan padatnya adalah litosfer dan biosfer. Maka kalau kita mau menghitung berapa persentase bahan padat, maka bisa dihitung dari bulk density dibagi particle density kali 100%. Inilah jumlah
bahan padatnya. Kalau kita mau menghitung jumlah ruang pori, maka rumusnya adalah 100% dikurangi bahan padat. Bahan padatnya adalah BD per PD kali 100%. Baik, kita lanjutkan. Sifat fisik tanah yang ketiga dinamakan konsistensi tanah. Konsistensi tanah adalah derajat kohesi dan adhesi di antara partikel-partikel tanah dan ketahanan massa tanah terhadap perubahan bentuk oleh tekanan dan berbagai kekuatan yang mempengaruhi bentuk tanah tersebut. Coba kalian cermati, di sini ada derajat kohesi dan adhesi. Kohesi itu adalah daya tarik-menarik antara molekul yang sama. Daya rekatnya atas molekul yang sama. Kalau adhesi, daya tarik-menarik antara molekul yang berbeda. Maka daya tarik kohesi dan adhesi akan menentukan konsistensi tanah atau ketahanan tanah terhadap tekanan dan berbagai kekuatan dari luar. Konsistensi tanah sangat penting karena akan berpengaruh pada lahan pertanian. Khususnya, konsistensi tanah akan penting pada pengolahan tanah. Sehingga ketika kita mengetahui konsistensi tanahnya, maka kita akan bisa menerapkan cara pengolahan tanah yang baik. Artinya penggunaan alat bisa disesuaikan dengan konsistensi awal. Yang kedua, dengan mengetahui konsistensi tanah, maka kita bisa mengetahui penetrasi akar ke dalam tanah atau daya tembus akar ke dalam tanah. Tentunya kalau tanahnya makin konsisten, akar makin sulit untuk menembus tanah. Tetapi kalau konsistensi tanahnya rendah, maka akar akan mudah menembus ke dalam tanah. Baiklah, para mahasiswa, kita lanjutkan. Untuk mengamati konsistensi tanah bisa melalui 3 kategori atau dengan melalui 3 pengukuran. Yang pertama, pengukuran keteguhan. Yang kedua, pengukuran kelihatan atau plastisitas. Dan yang ketiga, kelekatan atau melekatnya pada batang logam. Baik, kita mulai dari keteguhan atau friabilitas. Ya. Konsistensi tanah, kalau kita ukur dengan keteguhan, maka konsistensi tanahnya adalah gejala yang menunjukkan mudah sukarnya tanah dibentuk, diubah menjadi bentuk lain. Jadi kalau tanah memiliki konsistensi yang baik, maka keteguhannya juga baik. Artinya tidak mudah untuk diubah-ubah menjadi berbagai macam bentuk. Itu adalah keteguhan atau friabilitas. Namun sebaliknya, kalau keteguhannya rendah, maka konsistensi tanahnya juga rendah. Yang terjadi apa? Tanah akan mudah diarahkan, dibentuk sesuai dengan keinginan si peneliti. Kemudian yang kedua adalah kelihatan atau plastisitas. Plastis, lihat, adalah gejala tanah terhadap mudah sukarnya diperlakukan atau diarahkan menjadi bentuk tertentu menurut kehendak si peneliti. Plastis itu artinya mau diarahkan, mau diubah menjadi bentuk apa, dia akan nurut. Maka kalau kelihatannya tinggi, maka dia akan mudah diubah-ubah menjadi bentuk-bentuk yang lain. Tapi kalau kelihatannya rendah, maka dia akan sulit diubah-ubah, diarahkan menjadi bentuk-bentuk sesuai kehendak si peneliti. Nah, ternyata
plastisitas atau kelihatan ditentukan oleh bahan penyusun tanah yang halus. Bahan penyusun tanah yang halus adalah mineral liat atau clay. Yang kasar adalah pasir atau sand, yang sedang adalah silt atau debu, yang halus, penyusun tanah yang halus adalah liat atau clay. Nah, mineral liat itu ada dua macam, yaitu mineral 21 dan mineral 11. Maka plastisitas mineral 21 lebih tinggi dari mineral liat 11. Untuk yang ketiga, mengetahui konsistensi tanah adalah dengan kelekatan, lekat. Jadi diartikan gejala tanah yang menunjukkan kemampuan melekat pada benda lain. Kalian nanti bisa melakukan percobaan, tapi tidak usah dilaporkan. Kalian mengambil contoh tanah, kemudian diberi air sedikit demi sedikit. Setelah itu kalian tempelkan atau tusukkan batang sendok ke dalam tanah yang sudah diberi air, kemudian sendoknya ditarik. Ketika sendoknya ditarik dan banyak partikel yang melekat pada sendok, maka dikatakan kelekatannya tinggi. Nah, untuk mengamati konsistensi tanah dilakukan pada 3 kondisi kadar air. Mengapa kadar air? Karena konsistensi tanah sangat ditentukan oleh kekuatan air, antara lain juga kadar air. Kadar air yang digunakan untuk pengamatan konsistensi tanah adalah kadar air basah, yang kedua kadar air lembab, dan yang ketiga kadar air kering. Penentuan konsistensi tanah di lapangan itu dilakukan dengan memijit tanah di antara ibu jari dan jari telunjuk dalam berbagai kandungan air, sehingga nanti akan diperoleh nilai Attenborough. Baiklah, penentuan konsistensi tanah pada kondisi basah. Kita lihat, pada pengamatan kelihatan atau plastisitas, pada kondisi basah tidak ada liat, tidak liat, agak liat, liat, atau sangat liat. Nanti tergantung kadar air yang ada di dalam contoh tanah. Kemudian yang berikutnya adalah kelekatan. Daya lekat tanah terhadap logam. Ada yang tidak lekat, agak lekat, lekat, dan sangat lekat. Ini masih tergantung dari kadar air, maka pengamatan basah menghasilkan kelihatan dan kelekatan dengan kelas-kelas yang ada di sebelahnya. Kemudian pada kondisi lembab, pada kondisi lembab, maka konsistensi tanah bisa lepas-lepas, bisa gembur, bisa sangat gembur, bisa teguh, bisa sangat teguh, dan bisa luar biasa teguh. Dalam keadaan kering, maka konsistensi tanahnya bisa lepas-lepas, lunak, agak lunak, keras, sangat keras, dan luar biasa keras. Inilah 3 pengamatan konsistensi tanah dalam kondisi basah, dalam kondisi lembab, dan dalam kondisi kering. Kita lanjutkan nilai Attenborough. Yang pertama, batas atas atau BA. Batas atas adalah kadar air maksimum yang dapat diikat oleh partikel tanah. Berarti pada saat batas atas, semua partikel tanah telah mengikat air atau telah diisi oleh air. Jadi batas kadar air maksimum tercapai manakala pori-pori tanah telah
diisi dengan air secara total. Kemudian di bawah batas atas ada batas lekat, adalah batas kadar air. Jadi semua kadar air ya, batas kadar air di mana tanah tidak lagi melekat pada alat-alat logam. Kemudian ada plastis. Plastis nilainya, plastisitas tanah atau kelihatan tanah letaknya antara batas atas dan sampai batas lekat. Itu adalah plastisitas. Nah, plastisitas itu diukur dengan batas atas dikurangi batas lekat. Dapat membentuk gulungan yang tidak mudah patah bila digolek-golekkan di permukaan lantai atau permukaan yang licin. Yang ketiga dari nilai Attenborough adalah batas golek atau BG. Adalah batas kadar air di mana tanah tidak dapat lagi digolek-golekkan. Ya, ini ada istilah batas golek. Nah, antara batas atas sampai batas golek maka disebut indeks plastisitas. Ya, indeks plastisitas diperoleh dari BA minus BG, batas atas minus batas golek. Kalau tanahnya liat, ya, indeks plastisitasnya tinggi, sedangkan tanah pasir indeks plastisitasnya rendah. Saya ulangi, indeks plastisitas adalah kadar air pada BA batas atas sampai batas golek atau BG. Tanah liat mempunyai konsistensi tanah atau indeks plastisitas tanah yang tinggi. Namun tanah pasir memiliki indeks plastisitasnya yang rendah. Kaitannya dengan pengolahan tanah. Ada istilah jangka olah. Jangka olah adalah batas lekat sampai batas golek. Ya, batas lekat sampai batas golek. Kalau jangka olahnya rendah, berarti tanah sulit diolah. Sebaliknya tanah jangka olahnya tinggi, maka tanah mudah diolah. Nah, kalau jangka olahnya tinggi, tetapi indeks plastisitasnya rendah, maka tanah tetap akan sulit diolah. Sekali lagi, jangka olah sama, tetapi indeks plastisitasnya rendah, maka tanah sulit diolah. Yang keempat adalah batas berubah warna, yaitu batas di mana air yang dikandung oleh tanah merupakan air yang diabsorpsi oleh butir-butir tanah dan tidak lagi bermanfaat bagi. Jadi kalau sudah sampai batas berubah warna, itu artinya kadar airnya sudah tidak bisa lagi dimanfaatkan oleh tanaman. Nah, di dalam konstanta lengas tanah kita melihat air tersedia. Air tersedia apabila kadar air terletak antara batas atas sampai batas berubah warna. Nilai surplus itu menunjukkan mudah tidaknya air menembus ke dalam tanah. Apabila batas lekat melebihi batas atas, berarti surplus positif. Tanah mudah merembeskan air. Tanah mudah meneruskan air, jadi drainasenya baik. Namun kalau batas lekat lebih kecil atau lebih rendah dari batas atas, maka dikatakan surplus negatif. Tanah sulit merembeskan air. Baiklah, kita lanjutkan sifat
fisik tanah yang keempat yaitu warna tanah. Coba diingat-ingat lagi, kita punya sifat fisik tanah yang sudah kita bahas. Pertama adalah tekstur tanah, kedua struktur tanah, ketiga konsistensi tanah, yang keempat warna tanah. Warna tanah tidak begitu penting bagi pertumbuhan tanaman. Namun, dengan melihat warna tanah, maka kita akan mendapatkan informasi tentang sifat-sifat tanah yang cukup banyak. Kita akan dapat informasi yang banyak. Ya. Oleh karena itulah, warna tanah menjadi sifat fisik tanah yang penting. Informasi-informasi yang bisa ditangkap atau diperoleh dari warna tanah adalah jenis dan kandungan bahan organik. Umumnya tanah-tanah yang berwarna gelap umumnya memiliki kandungan bahan organik yang tinggi. Kemudian informasi yang bisa diperoleh dari warna tanah adalah keadaan drainase dan aerasi tanah. Yang ketiga atau C, tingkat hidratasi, oksidasi, dan pencucian. Yang D, tingkat perkembangan tanah. Yang E, kadar air tanah. Yang F, kandungan bahan-bahan tertentu di dalam tanah. Jadi hanya melihat warna tanah, setidaknya kita akan memperoleh 6 informasi yang penting bagi tanaman. Nah, untuk mengukur warna tanah, kita menggunakan buku warna tanah atau Mansell Soil Color Chart. Kalian bisa atau pernah membeli cat tembok, maka akan diberi contoh buku warna cat. Itu persis membacanya seperti itu, walaupun tidak 100% persis. Ini contoh buku warna tanah atau Mansell Soil Color Chart. Jadi di sini nanti ada hue dan ada volume. Jadi ke arah vertikal itu namanya value. Ke arah samping akan melihat chroma. Jadi nanti sebenarnya kita hanya melihat value-nya berapa, chromanya berapa, maka kita bisa tarik ke sebelah kiri untuk kemudian kita terjemahkan warnanya apa. Demikianlah pembahasan kita hari ini. Kita telah membahas sifat fisik tanah. Setidaknya kita sudah membahas 4 sifat fisik tanah. Yang pertama adalah tekstur tanah, yang kedua struktur tanah, yang ketiga konsistensi tanah, dan yang keempat warna tanah. Untuk sifat fisik tanah berikutnya akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kepada kalian itu bermanfaat, menambah wawasan, menambah ilmu kalian. Maka agar kalian memiliki pemahaman yang bagus, maka saya mohon kalian belajar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mari kita akhiri dengan membaca doa mengakhiri perkuliahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'ni bima alam tani. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.